Uang belanjamu besok aku potong 15.000 sebagai ganti uang bakso hari ini. Ucap suamiku yang memberi uang belanja 50.000 per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh ya Bunda, kemarin ada lomba tumpeng nggak di tempat kalian? Kalau di tempatku ada Bun, tapi kelompokku kebetulan belum menang nih Bun. Nggak apa-apa ya, kita coba tahun depan. Setiap pagi, ritual itu sama. Bram akan meletakkan selembar uang 50.000 rupiah di atas meja makan, tepat di samping cangkir kopinya yang sudah dingin. Tanpa kata, tanpa sapaan. Anjani sudah hafal betul, itu adalah modal untuk menopang kehidupan mereka hari itu. 50.000 rupiah untuk beras, minyak, sayur, tempe, dan bumbu dapur. Listrik dan air memang sudah dibayar suaminya, tapi sisanya itu adalah ujian kreativitas yang menyiksa setiap hari. Anjani harus menyajikan makanan yang tampak mewah, bergizi dan lezat dengan anggaran yang bahkan sulit untuk membeli sebungkus ayam potong segar. Anjani menatap uang itu dengan malas, tapi dia tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, ya dia harus membelanjakan uang itu untuk kebutuhan rumah. Karena kalau tidak belanja ya dia tidak makan. Melihat ekspresi ketus istrinya, Bram tidak tinggal diam. Gak usah protes, gak usah macem-macem kamu Anjani. Aku kerja banting tulang. Kamu jangan minta macem-macem, kata Bram. Tapi mas, aku juga pengen kayak istri lain. Bisa beli skincare, bisa beli makeup. Aku aja cuman pengen beli lipstik 10.000 aja gak pernah kesampaian mas. Karena uang belanja selalu habis, jawab Anjani. Udahlah, gak usah protes. Yang penting kan kamu bisa makan. Emang lipstik bisa bikin kamu kenyang? Ketus Bram. Ya emang gak bisa mas. Tapi emang kamu gak pengen lihat istrimu cantik? Jawab Anjani. Udahlah, gak usah ribet. Kamu masak aja nanti. Ingat, masak yang enak. Ucap Bram lalu berlalu pergi begitu saja. Mas, kamu pikir uang 50.000 ini sejuta apa? Kamu suruh aku masak enak. Uang 50.000 di zaman sekarang dapat apa mas? Cuma dapat beras, tahu sama tempe doang. Gerutu Anjani seorang diri. Ya, 2 tahun menikah dengan Bram, kehidupannya memang selalu seperti ini. Dari awal menikah sampai sekarang, ia hanya dijatah 50.000 per hari. Bahkan selama menikah, Anjani belum pernah beli baju baru. Kalau lebaran, ia selalu pakai baju lamanya waktu gadis. Untung saja dia dulu beli baju dengan harga yang lumayan mahal. Jadi kualitasnya bagus dan masih layak sampai sekarang. Tapi kalau untuk baju hari-hari, ia memang sengaja beli dengan harga yang murah. Dia pikir nanti setelah menikah bisa beli baju dengan harga yang standar sering, jadi dia bisa gonta-ganti. Tapi apa nyatanya? Dia malah nggak pernah beli baju sama sekali selama menikah ini. Bahkan baju dasternya sudah banyak yang pudar dan robek di sana-sini. Anjani pun hanya bisa menjahitnya berkali-kali. Bahkan yang robek di bagian kain pun terpaksa dia jahit, yang seharusnya itu tak layak lagi dipakai. Patutnya dibuang atau jadi kain lap saja. Tapi melihat kondisinya, Anjani nggak punya pilihan lain. Ia tak mungkin mengeluh pada orang tuanya, karena Bram sendiri adalah pilihannya dulu. Dulu orang tuanya sudah mengingatkan Anjani, pikir 2 kali untuk menikahi pria itu. Tapi karena dulu Anjani sangat mencintainya, Anjani tak bisa berpikir jernih. Ia tetap saja nekat menikahi Bram. Dan hasilnya, sebuah kejutan yang sangat mengejutkan. Bahkan Anjani pun gak pernah terbersit di pikirannya kalau suaminya akan sepelit ini. Dulu waktu kenalan, Bram memang tidak terlalu loyal. Tapi, kalau setiap mereka jalan, Bram pasti mengajaknya makan. Dan itu bukan di tempat yang murah. Itu mengapa Anjani yakin bahwa Bram bukan laki-laki yang pelit. Ya walau memang mereka jalan paling cuma sebulan sekali. Dan Anjani tertipu. Ia diprank habis-habisan oleh Bram. Anjani hari itu memasak seperti biasa. Beli ayam beberapa potong, yang hanya khusus untuk suaminya saja. Dan dia cuma makan tahu atau tempe. Kadang kalau masih sisa ya dia beli kangkung. Iya, saking sayangnya sama Bram, ia nggak berani loh makan daging ayam itu untuknya. Ia memilih daging itu dimakan saja oleh Bram.
Karena dulu awal menikah dia pikir Bram kerja sudah susah, jadi harus makan yang enak ketika pulang. Tapi ternyata pengorbanannya itu tidak dihargai sama sekali oleh suaminya. Ia masih saja dianggap beban dan juga istri yang gak tahu diuntung. Begitulah perkataan Bram hampir setiap hari terhadap Anjani. Sebenarnya dia sudah ingin menyerah sejak lama, tapi mengingat pernikahan itu adalah keinginannya sendiri, Anjani merasa malu. Tapi lama-lama ia sudah tak tahan. Hingga puncaknya. Anjani, ayo ke rumah orang tuaku. Mereka undang kita makan malam bersama. Kita juga udah lama kan gak kesana. Kata Bram suatu hari mengajak Anjani ke rumah orang tua Bram. Ya udah mas, ayo, kata Anjani. Ia bersiap-siap, memakai baju sederhana. Ya tujuannya hanya satu, ingin memperlihatkan pada orang tua suaminya itu bahwa menantunya berpakaian tidak layak. Pikiran Anjani, mungkin dengan begitu orang tuanya akan menegur Bram. Karena memang mereka jarang sekali ke rumah orang tua Bram. Ya hanya ada acara tertentu seperti ini saja mereka datang. Kalau tidak ada acara ya nggak pernah datang. Sesampainya di rumah orang tua Bram, rumah sudah ramai. Bram yang memiliki banyak saudara, pasti kalau ada acara selalu ramai seperti ini. Anjani, kamu kok makin lama makin beda ya? Sapa salah satu saudara Bram. Beda gimana mbak? Tanya Anjani pura-pura tak mengerti. Ya, kamu dulu itu cantik. Bajumu selalu model. Kok sekarang kamu cuma pakai daster? Mana udah lusuh begitu lagi, warnanya udah pudar. Apa kamu nggak dibelikan baju baru sama suamimu? Kan kerjaan Bram juga bagus. Masa cuma baju harga 100 atau 200 ribu dia nggak mampu? Tanya saudara Bram itu panjang lebar. Menurut Mbak gimana? Apa Bram itu seloyal yang Mbak bayangkan? Tanya Anjani sarkas. Emangnya Bram sepelit apa? Kamu sampai nggak bisa beli baju? Tanyanya lagi. Ya gimana mau beli baju? Uang belanja aja cuma 50 ribu per hari. Cerita Anjani jujur. Sebenarnya dia tidak ingin mengungkapkan aib keluarga. Tapi ia benar-benar sudah lelah. Ya ampun, kasihan banget kamu Anjani. Pantas aja penampilan kamu berbeda. Dulu kamu cantik banget, kelihatan berkelas. Sekarang kamu kelihatan tua, padahal kamu kan masih muda. Mana nikah baru 2 tahun kan? Belum punya anak juga. Kasihan banget nasibmu, kata saudaranya Bram merasa iba. Ya udahlah mau gimana lagi mbak, jawab Anjani. Acara makan malam itu berlangsung dengan lancar. Ada yang berbisik-bisik sambil melihat ke arah Anjani. Mungkin mereka sedang membicarakan Anjani yang penampilannya berubah. Tapi orang tua Bram terlihat biasa saja. Anjani tidak ditanya kenapa pakaiannya lusuh seperti itu. Mereka terkesan tidak peduli dan cuek. Selesai makan, Anjani seperti biasa ikut membereskan. Untungnya di rumah mertuanya ini Anjani tidak diperlakukan seperti babu. Saudara suaminya selalu ikut membantu. Semuanya bekerja sama. Ada yang membereskan meja, ada yang mencuci piring, ada yang membersihkan dapur. Semuanya bekerja sama dengan baik. Selesai makan malam, semua pun berpamitan pulang. Tapi tadi di rumah orang tua Bram, Anjani tidak berani makan terlalu banyak. Ia takut membuat suaminya semakin malu. Jadi dia masih merasa sedikit lapar. Mas, boleh nggak aku beli bakso yang di depan sana? Aku masih lapar mas, tadi aku makan nggak terlalu banyak, malu, kata Anjani. Kamu ini ya rakus banget jadi orang, habis makan malah mau makan lagi, bentak Bram. Bukan gitu mas, aku tadi cuma makan sedikit, aku malu, makanya aku masih lapar. Di rumah udah gak ada makanan mas, kata Anjani. Kamu ini ya benar-benar nyusahin, kata Bram lagi. Ia masih terus saja menghina istrinya. Ya mas, aku kan udah lama gak jajan. Sekali ini aja mas, paling cuma 15 ribu harganya, kata Anjani. Kamu ini ya benar-benar ngerepotin aja, bentak Bram. Akhirnya sesampainya di warung bakso yang dimaksud Anjani, Bram menghentikan sepeda motornya. Anjani turun dan memesan sebungkus bakso.
Bang, baksonya satu ya dibungkus. Yang bakso biasa saja, pesan Anjani. Oh, siap Mbak, tunggu sebentar ya. Kebetulan hari itu warung bakso tersebut cukup ramai. Banyak orang yang makan di tempat. Dan ada beberapa orang yang ikut ngantri seperti Anjani. Pesanan Anjani pun akhirnya selesai. Sebungkus bakso sudah diterimanya. Berapa bang? Tanya Anjani. 15.000 mbak, jawab si tukang bakso. Anjani pun mendekati motor suaminya untuk meminta uang. Mas, bayar baksonya mas 15.000, kata Anjani dengan suara lembut. Apa? 15.000? Mahal banget sih. Kenapa nggak cari yang 10 ribuan aja? Tahu gitu beli yang di depan, kata Bram dengan suara yang cukup keras. Bahkan, tukang baksonya pun bisa dengar. Kan cuma 15.000 mas, bakso ini enak, ucap Anjani tak enak hati dengan orang-orang yang ada di sana. Alah kamu ini ya, nyusahin aja. Dengan mulut sambil mengomel terus, Bram mengeluarkan uang 15.000 dari dompetnya. Dengan tak enak, Anjani memberikan uang itu pada tukang bakso. Maaf ya bang, katanya. Yah, gak apa-apa mbak, ini baksonya. Anjani membawa bakso itu dan naik ke atas motor. Sepanjang jalan, Bram ngomel. Ia mengatai Anjani tidak tahu diri. Kamu itu gak tahu diri ya? Udah makan, masih juga mau makan lagi. Benar-benar nyusahin, kata Bram dan masih banyak makian lainnya. Sementara itu di warung bakso. Setelah Anjani dan Bram pergi, baik pembeli dan Kang Bakso membicarakan mereka. Kasian banget ya istrinya, cuman bakso 15.000 loh, diomelinnya di depan umum gitu. Kasian banget mbak-mbak tadi, kelihatan banget mau nangis, tapi ditahannya. Aku kalau punya suami kayak gitu, udah aku tampar di tempat, kata salah satu pembeli bakso yang masih mengantri. Dan yang lainnya juga ikut menimpali. Iya, suami kayak gitu mah gak pantas jadi suami. Cuman perkara bakso 15.000 loh mempermalukan istrinya di depan umum, kata yang lainnya. Sesampainya di rumah, Bram lagi-lagi masih mengomel. Pokoknya harus kamu habisin ya. Kalau nggak kamu habisin, aku nggak akan kasih kamu uang belanja, ancam Bram. Mas, aku bakal habisin kok baksonya. Kamu nggak usah ngomel gitu dong mas. Kamu tahu nggak tadi aku malu banget di depan semua orang. Kamu bener-bener mas, kata Anjani. Kenapa? Kenapa harus malu? Kamu itu yang buat malu. Cuman perkara bakso 15.000 aja, kamu nggak bisa nahan diri. Besok, uang belanja mau aku potong. Besok aku cuma kasih 35.000. 15.000-nya untuk bayar bakso ini. Kamu ini ya, rakus banget, kata Bram lagi, dan segera masuk ke dalam kamar untuk tidur. Anjani sudah tidak berselera lagi memakan bakso itu. Ia hanya menatap bakso yang masih di dalam plastik itu. Ia menangis. Benar-benar sangat kecewa. Ya Allah, mau sampai kapan aku kayak gini? Aku benar-benar gak kuat. Cuma gara-gara bakso, suamiku tega permalukan aku di depan banyak orang. Anjani, nasibmu gini amat, katanya sambil menangis. Akhirnya bakso itu tidak dimakan oleh Anjani. Ia membuangnya. Ia sudah kehilangan selera. Selesai membuang bakso itu, Anjani tidur di sebelah Bram. Ia masih terus saja menangis. Tapi Bram tidak peduli. Ia malah menutup telinganya dengan bantal. Berisik, bentaknya. Paginya, seperti biasa Bram meletakkan uang, tapi benar, ia hanya memberi 35.000, bukan 50.000 seperti biasa. Anjani melihat uang itu dengan tatapan dingin. Tega banget kamu mas. Jadi ini yang kamu sebut rumah tangga. Sejak kapan rumah tangga kayak gini? Ucap Anjani dalam hati. Hari itu, ia hanya memasak nasi putih dan juga telur dadar diberi garam. Sorenya ketika Bram pulang kerja, ia murka karena makanan tidak seenak biasanya. Kamu cuma masak ini? Tanyanya dengan nada tinggi. Iya, jawab Anjani datar. Kamu pemalas banget sih. Seharian cuma masak nasi putih sama telur dadar. Kamu... Bram sudah melayangkan tangannya, hendak menampar Anjani. Anjani hanya diam.
Ia tidak berkata apa-apa. Bram langsung menggenggam tangannya dengan kuat, lalu memilih tetap makan karena perutnya terasa sangat lapar. Malamnya, Anjani memilih tidur lebih awal, tidak menunggu suaminya. Biasanya, ia akan memijat kaki Bram, tapi malam ini tidak Anjani lakukan lagi. Ia langsung tidur. Hatinya seolah benar-benar sudah mati dibuat suaminya. Kekecewaan yang menumpuk membuat Anjani tak mau lagi melanjutkan rumah tangga ini. Ia teringat dulu saat hari Lebaran, semua orang membeli baju baru. Tapi Anjani, ia hanya ke pasar membeli kebutuhan Lebaran saja, tanpa bisa membeli baju baru untuknya sendiri. Ia juga teringat saat ke warung. Istri tetangganya membeli skincare dengan harga yang cukup lumayan. Tapi, ia hanya bisa melihatnya saja. Karena saat itu dia hanya bawa uang 50.000, itu pun untuk beli makanan hari ini. Saat ditanya, "Loh, Anjani, maaf ya, wajahmu kelihatan kusam. Kamu kalau pakai moisturizer yang ini pasti bagus dan cocok," kata tetangganya itu dengan niat baik memberi saran. Enggak mbak, aku nggak ada uang, jawab Anjani malu. Oh, ya udah, kamu nabung aja dikit-dikit dari uang belanja, saran tetangganya lagi. Tapi Anjani tak bisa melakukannya, karena uang 50.000 tentu nggak akan sisa, karena apa-apa serba mahal. Ia memilih pulang dengan rasa kecewa. Ia merasa iri dengan istri tetangga, karena bisa beli skincare dengan harga yang mahal, sementara dirinya nggak bisa. Sejak saat itu, ia menyimpan rasa kecewa itu. Tapi ia masih berusaha menghormati suaminya. Hingga kejadian kemarin membuatnya semakin kecewa. Ia merasa tak dihargai lagi sebagai seorang istri. Bahkan manusia juga. Karena dipermalukan seperti itu di depan umum. Hari terus berlalu. Anjani tidak lagi menjadi istri yang menghormati suaminya. Ia hanya memasak seadanya. Kalau biasanya pakai telur dadar, hari ini dia hanya masak tempe goreng. Bahkan tempe itu pun sengaja tidak diberi garam oleh Anjani. Ia ingin menunjukkan protes. Protes pada suaminya. Ia ingin suaminya sadar melalui caranya seperti itu. Tapi sepertinya Bram menolak untuk sadar. Ia malah semakin marah. Pulang kerja melihat makanan yang seperti itu dia mengamuk. Bahkan membanting beberapa piring. Piring yang pecah Anjani biarkan. Ia tidak membalas dengan marah. Ia hanya diam. Kalau kamu mau bereskan, bereskan saja mas, yang sudah kamu pecahkan. Kalau enggak, ya biarkan saja. Dan benar, Bram tidak mau membereskan pecahan piring itu. Sampai 1 minggu pecahan piring itu masih di tempatnya, masih berserakan. Dan tentu saja bisa mengenai kaki sewaktu-waktu kalau tidak berhati-hati. Anjani tetap tidak peduli. Bahkan ia tak lagi mau membersihkan rumah. Rumah ia biarkan dalam keadaan kotor. Halaman yang sudah banyak daun kering tidak dia sapu. Anjani, apa sih mau kamu? Rumah kamu biarkan kotor. Kamu gak mau masak. Kamu ini istri gak tahu diri, gak berguna, gak bertanggung jawab. Bentak Bram. Aku tuh capek cari uang. Aku banting tulang buat nafkahin kamu. Tapi, lihat apa balasan kamu. Kamu gak mau ngurusin aku. Bahkan baju pun gak kamu setrika. Kamu buat malu aku tahu gak? Kata Bram lagi. Tapi Anjani masih diam. Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Bahkan ia tidak menangis. Ia hatinya benar-benar sudah mati rasa. Rasa hormat ke suaminya benar-benar sudah hilang. Anjani, kenapa diam saja? Lagi-lagi Bram membentaknya. Sambil mencengkram bahu Anjani dengan kuat. Bram menatap mata Anjani. Apa mau kamu? Katanya lagi. Aku cuman mau cerai. Jawab Anjani akhirnya. Bram langsung melepaskan cengkramannya. Cerai? Kamu gila ya? Kamu pikir kamu bisa apa tanpa aku kalau kamu cerai dariku? Kamu itu gak kerja, Anjani. Kamu mau makan pakai apa? Kata Bram sombong. Mentang-mentang selama ini Anjani tidak kerja, dia pikir istrinya gak bisa apa-apa.
Kamu pikir sebelum aku menikah sama kamu, aku gak bisa makan? Malah aku bisa makan lebih enak dari yang kamu kasih sekarang. Aku bisa jajan sepuasku. Aku bisa beli skincare yang mahal. Bisa beli baju yang mahal. Sedangkan sekarang setelah menikah sama kamu, boro-boro aku jajan. Makan aja cuma tahu tempe, sayur kangkung, ayam. Cuman aku khususkan buat kamu karena uang belanja yang kamu kasih nggak cukup. Kamu pikir aku nggak malu? Setiap hari aku belanja pakai uang 50.000 itu. Beli beras cuma setengah kilo. Beli minyak goreng segelas. Beli cabe, beli bawang, cuma seuprit-seuprit. Belum lagi beli sabun mandi, beli sabun cuci baju. Kamu pikir aku bisa hidup nyaman dengan uang 50.000 yang kamu kasih setiap hari itu? Enggak, Mas. Aku selama ini menahan. Aku menahan semuanya. Karena aku merasa kamu sudah capek kerja. Tapi semenjak kamu menghina aku di depan umum, aku udah gak kuat lagi. Aku udah gak tahan. Aku cuma minta satu. Aku minta cerai. Kata Anjani tegas. Bram sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau istrinya benar-benar mau minta cerai. Silakan, kata Bram. Ya, egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui bahwa dia takut kehilangan Anjani. Baik. Anjani tanpa berkata banyak, dia langsung masuk ke dalam kamar, membereskan pakaiannya. Hari itu juga dia keluar dari rumah suaminya. Tanpa menoleh ke belakang, Anjani terus berjalan. Bram hanya duduk diam di sofa. Ia ingin mencegah, tapi gengsinya terlalu besar. Malam itu, Bram tidur sendirian. Ini pertama kalinya setelah menikah, ia tidak tidur bersama sang istri. Dulu meskipun Anjani marah, ia tidak pernah meninggalkan ranjang. Tapi sekarang, Anjani benar-benar pergi. Ia sudah pulang ke rumah orang tuanya. Anjani, kamu beneran ninggalin aku? Emangnya kamu bisa hidup tanpa aku? Kata Bram seorang diri, berkata dengan keheningan di kamarnya. Hingga besoknya, tiba-tiba Bram demam. Kepalanya pusing, badannya panas. Ia tak sanggup untuk berjalan. Kenapa badanku sakit semua? Keluhnya. Anjani, ambilin aku air hangat, teriaknya dengan suara serak. Tapi dia baru teringat kalau Anjani sudah pergi. Anjani, teriaknya sekali lagi. Dan dia sadar bahwa Anjani benar-benar sudah tidak ada. Kamu beneran ninggalin aku, Anjani? Bram dengan tenaga yang tersisa, ia berjalan ke dapur. Ia melihat ke sekeliling. Rumah masih berantakan. Anjani sudah lama tidak membereskan rumah. Bahkan pecahan piring itu juga masih ada di tempatnya. Anjani, kamu beneran ninggalin aku? Bram terisak. Ia tak bisa menahan air matanya. Enggak, aku gak mau kehilangan dia. Dia harus kembali. Bram langsung mengambil kunci motornya. Dengan kepala yang berdenyut, ia mengendarai motor menuju rumah orang tua Anjani atau rumah mertuanya. Tapi sesampainya di sana, Anjani dengan santai sedang menyiram tanaman milik ibunya. Ngapain kesini? Tanya Anjani dengan nada dingin. Anjani, kamu ikut pulang sama aku ya? Aku minta maaf. Aku benar-benar gak bisa hidup tanpa kamu. Gak ada yang ngurus rumah, gak ada yang ngurus aku. Aku lagi demam, Anjani. Tolong kamu urus aku ya, kata Bram. Buat apa kamu datang kalau cuman buat memikirkan dirimu sendiri, tapi bukan memikirkan kesalahanmu? Aku udah gak mau rujuk, Mas. Aku gak mau kembali sama kamu. Aku udah lelah, jawab Anjani. Ia langsung membereskan selang yang digunakan untuk menyiram tanaman dan masuk ke dalam rumah. Sementara orang tuanya hanya mengintip dari balik jendela. Gimana Anjani? Kamu gak mau balik sama Bram? Tanya sang ibu. Enggak, Bu. Aku gak mau balik sama dia. Aku udah gak mau, Bu, berumah tangga sama dia. Aku udah capek. Udah cukup. Dia itu aku kasih kesempatan berkali-kali. Tapi masih juga ngulangin hal yang sama. Ibu pikir, istri mana yang kuat selama 2 tahun, Bu? Dikasih nafkah gak layak.
Bahkan beli skincare pun aku nggak bisa, kata Anjani. Sang ibu langsung memeluknya, merasa iba. Tidak menyangka nasib putrinya begitu malang. Menikah niatnya hidup bahagia, tapi malah menderita seperti ini. Akhirnya sebagai orang tua mereka hanya bisa menuruti Anjani. Jika memang Anjani ingin bercerai, mereka akan mendukungnya. Sementara itu Bram, dia tak bisa berbuat apa-apa. Ia kesepian di rumahnya itu. Orang tuanya yang mengetahui Anjani sudah pulang ke rumah besannya hanya bertanya satu hal pada Bram. Apa kamu masih tidak memberi nafkah yang layak untuk Anjani sehingga dia pergi? Tanya ibunya Bram. Kan harusnya cukup bu uang 50.000, jawab Bram. Apa? Kamu bilang cukup uang 50.000 Bram sehari? Pantas saja Anjani selama ini penampilannya lusuh, kumal. Ternyata uang belanjanya cuma 50.000. Kamu pikir uang 50.000 itu banyak? Ucap sang ibu. Selama ini dia tidak mau ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Tapi tidak menyangka kalau menantunya Anjani semenderita itu. Ibu pikir Anjani tidak suka menghamburkan uang untuk beli baju baru. Ternyata kamu yang pelitnya, nauzubillah, kata sang ibu dengan suara keras karena merasa kecewa. Ibu sangat setuju dengan Anjani kalau minta cerai. Kenapa nggak dari dulu aja dia minta cerai sama kamu? Kamu itu laki-laki nggak berguna, Bram. Kalau ibu jadi Anjani, ibu pun malah udah minta cerai dari awal nikah, kata sang ibu. Ya, tak lagi mendapat dukungan dari siapapun. Ibunya Bram datang ke rumah orang tua Anjani untuk meminta maaf. Mereka juga memberikan uang 20 juta untuk Anjani. Anjani, maafkan Bram ya. Ibu tidak memaksa kamu untuk rujuk, tapi ibu minta maaf atas kelakuannya. Sebagai orang tuanya ibu merasa malu. Ini ada sedikit dari ibu. Ini sebagai kompensasi karena kamu sudah menderita selama ini. Ibu hanya bisa memberi sedikit. Semoga kamu berkenan, ucap ibunya Bram. Bu Besan, gak usah seperti ini. Yang penting, anak saya sudah bisa hidup tenang sekarang. Saya sudah bersyukur. Yang lalu sudah biarlah berlalu, kata orang tua Anjani. Tapi ibunya Bram tetap memaksa mereka untuk menerima uang tersebut. Akhirnya Anjani menerima uang itu. Terima kasih ya Bu. Maafin Anjani, kalau Anjani sudah seuzon. Anjani pikir ibu gak peduli, kata Anjani. Enggak Anjani, justru dulu ibu berpikir kamu istri yang sederhana, tidak mau merepotkan suamimu. Tapi ternyata suamimu yang pelit. Maafkan ibu ya, ibu terlambat mengetahui semua ini, kata sang ibu. Akhirnya mertua dan menantu itu saling berpelukan. Anjani sudah sedikit lebih lega dari sebelumnya. Bukan uang ini yang membuatnya lega, tapi akhirnya dia tahu kalau sebenarnya mertuanya itu menyayanginya. Proses perceraian Anjani pun berlanjut. Ia sudah mendaftarkannya ke pengadilan. Meskipun prosesnya tidak mudah karena Bram menolak cerai, tapi kekecewaan Anjani yang begitu dalam tak bisa mengubah keputusannya untuk cerai. Ia tetap ingin cerai dari Bram. Ia sudah tidak sanggup lagi. Sementara itu Bram, ia hanya bisa menyesal di rumahnya seorang diri. Kegiatannya sehari-hari hanya merenung dan bekerja. Di kantor, ia sering ditegur karena kebanyakan melamun. Masalah rumah tangga yang dia hadapi ternyata begitu berat. Ia ternyata tidak sanggup kehilangan istrinya. Ia menyadari kesalahannya. Seharusnya dia tidak memperlakukan Anjani seperti itu. Harusnya dia memberi nafkah yang layak dari dulu. Padahal gajinya cukup besar. Jadi sudah tentu dia mampu memberi nafkah yang lebih untuk Anjani. Tapi dia malah memilih untuk menyimpan uang itu hanya untuk kesenangannya sendiri. Karena dia pikir, istri ya cukup diberi 50.000 per hari. Yang penting sudah dikasih makan. Jadi, gak perlu dibelikan baju, skincare, atau perawatan. Atau sekedar dibelikan jajan seharga 15.000. Dia merasa memberi uang 50.000 itu kewajibannya sebagai suami sudah tuntas. Ya begitulah pemikiran laki-laki yang pelit. Gak mau mengeluarkan uang untuk istri, gak mau melihat istrinya bahagia.
Maunya hanya dilayani, dimasakkan yang enak, tapi nggak peduli bagaimana keadaan istrinya. Sumpah, benci banget sama laki-laki yang modelan begini. Dia merasa ingin dirajakan, tapi tidak mau meratukan istri. Semoga kita nggak pernah ya bun, ketemu laki-laki seperti Bram ini. Tapi kalau ada yang mengalami, semoga sekarang sudah berubah ya, atau sudah ganti suami lah minimal. Baiklah bunda, semoga kisah ini bisa menghibur dan menginspirasi ya. Emang beneran gak enak punya suami yang pelit. Semoga kita dijauhkan dari laki-laki pelit seperti Bram. Oke deh bunda, semoga sehat selalu ya bunda. Dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.